Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihad darar wa tuhawwinu bihal umur as-si'ab wa turadika wa turadi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Subahal khair ya faslul awal syariah. Asallahu ayyutikum dawam masihah wal afiyah wa antum daiman fi himayati wa fi inayatillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi hadzal faslil mubarak wa fi waqtil mubarak ma'ana min darsi fiqhil muamalat khasatan min kitabit taqriratis sadidah fil masailil mufidah. Ya, bil amsi ta'allamna wa takallamna wa tahaddatsna amma yata'allaqu bi babil iqrari khasatan fi iqrari min muamalatil maliyah. Ya, jadi kemarin kita telah mempelajari sebagian pembahasan dari pembahasan bab iqrar atau bab pengakuan atau kesaksian diri, khususnya dalam kesaksian diri terhadap harta benda atau terhadap harta atau hak milik orang lain yang ada pada diri seseorang tersebut, ya. Kemudian kemarin kita sudah mengetahui ta'rif secara bahasa dan ta'rif secara syar'an, juga kemudian ada perbedaan antara al-iqrar, ad-da'wa dan juga asy-syahadah. Kemudian al-aslu fihi, ya, kemudian syarat-syaratnya juga, syarat menjadi mukir, kemudian syarat yang harus ada pada muqar lahu, kemudian syarat yang ada pada muqar bihi dan kepada as-sighah, ya. Sebelum melanjutkan pembahasan kita hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma liridallahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihya'id din. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Ya, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang akad iqrar atau akad pengakuan, ya, di dalam muamalah maliyah. Karena kemarin kita membahas tentang salah satunya syarat yang harus ada pada muqar bihi atau objek pengakuan tersebut adalah dua syaratnya. Apa? Ayo coba sebutkan yang masih ingat, ya. Syarat yang pertama adalah alla yakuna milkan lil muqir indal iqrar. Jadi objek pengakuannya itu bukan kepemilikan orang yang mengaku atau orang yang memberi kesaksian atau al-muqir. Kemudian yang kedua an yakuna biyadil muqir walau mahalan. Nah, jadi harus ada objek pengakuannya itu harus ada di tangannya orang yang mengaku tersebut. Karena ini pengakuan berupa harta benda, ya. Jadi maka harta benda tersebut harus ada di tangan orang yang mengaku. Kemudian pembahasan hari ini masuk kepada anwa'ul muqar bihi, ya, yaitu macam-macam objek pengakuan. Macam-macam objek pengakuan ini ada salasah. Yang pertama adalah hakun mahdun lillahi ta'ala, yang kedua adalah hakun mahdun lil adamiyyin, dan yang ketiga adalah hakun mushtarak, ya. Coba diulangi. Yang pertama adalah hakun mahdun lillahi ta'ala, yang kedua adalah hakun mahdun lil adamiyyin, dan yang ketiga adalah hakun mushtarak. Jadi macam-macam objek pengakuan atau macam-macam perbuatan atau sesuatu yang akan
diakui atau menjadi kesaksian itu adalah 3. Yang pertama hakun mahdunillah. Hakun mahdunillah ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di sini seperti perbuatan apa? Az-zina wa syurbil khamar, yaitu seperti berzina dan meminum minuman keras, ya, yang mana bahwa hak berdosa atau tidaknya, kemudian dia tidak, karena dia tidak merugikan orang lain gitu ya, dan hukumannya sudah ditetapkan oleh Allah, maka yuqbalu fihi arruju, boleh bagi seseorang yang telah berikrar ini untuk menarik kembali pengakuannya, karena Allah yuhibbus sitr ala ibadih, karena Allah menutupi aib hambanya. Akan tetapi urusan dosa dan urusan hukuman itu ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hak mahdun atau haknya Allah atau hukuman atas haknya Allah itu mabniyatun alal musamahah, yaitu didasarkan atas kemurahan, ya. Jika misalkan dia bertaubat setelah dia suka mabuk-mabukan, ya, suka berzina, maka insya Allah akan diterima taubatnya jika dia bersungguh-sungguh dan tidak akan pernah mengulanginya kembali. Kemudian yang kedua adalah hakun mahdun lil adamiyyin. Hakun mahdunil adamiyyin ini yang berkaitan dengan, contohnya adalah almal wal qadab, seperti yang berkaitan dengan harta benda atau berkaitan dengan orang yang menuduh seseorang berzina, maka dia tidak boleh atau tidak bisa menarik kembali pengakuannya. Karena apa? Karena bersangkutan dengan hak manusia lainnya. Jika misalkan dibolehkan untuk menarik kembali, ya, karena tidak konsisten seperti itu, maka akan menyebabkan sengketa antara sesama manusia. Seperti itu, ya. Jadi tidak boleh ditarik kembali ikrarnya. Kemudian yang ketiga ada hakun musytarak. Hakun musytarak ini ada hak Allah juga dan ada hak adami. Contohnya seperti zakat, kisos, dan kafarah. Maka tidak boleh menarik kembali perkataan yang sudah diikrarkan karena ada hak-hak yang berkaitan dengan hak manusia, ya. Bisa dipahami. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah al-hukmu idza aqarra bimajhul. Hukum melakukan ikrar atau membuat pengakuan dengan sesuatu yang tidak jelas. Yasihu, ya, yasih sah, tetapi walakin labudda lahu min bayani, tetapi atau apabila disertakan dengan penjelasan setelahnya. Maka jika tidak mau menjelaskan, maka ia berhak dipenjara hingga mau menjelaskannya dan diterima penjelasannya dengan apapun. Contohnya adalah fulan memiliki suatu hak pada diriku, tapi dia tidak menjelaskan hak apa, sesuatu apa, jadi masih rancu dan tidak jelas atau majhul, maka sahnya adalah setelah adanya penjelasan atau kejelasan yang lebih mendalam lagi dari apa yang dikatakan oleh orang yang mengaku tersebut. Ya, jika pengakuannya berkaitan dengan harta, maka penjelasannya juga harus dengan sesuatu yang berharga atau yang ada harganya. Tetapi jika penjelasan perkara tidak jelas tersebut dengan sesuatu yang tidak memiliki harga, meskipun hanya sebiji kopi, maka tidak disyaratkan untuk memiliki harga. Bisa difahami sampai di sini? Kemudian pembahasan selanjutnya adalah al-hukmu idza aqarra fi maradi mauti. Hukum jika melakukan pengakuan atau membuat ikrar pada saat sakit parah, misalkan sakit kritis, seseorang yang sakit ini membuat pengakuan atau membuat ikrar bahwa misalkan ada barang orang lain yang ada pada dirinya, ya, karena mungkin dia takut dan merasa karena akan meninggal gitu, ya, jadi dia ingin mengakui kesalahannya, maka itu dianggap sah ikrarnya. Wala nufarriq baina hala sihatihi wa hala maradi, dan tidak dibedakan antara waktu ikrar
ikrarnya dalam keadaan sehat ataupun sakit. Di anna malah kalau misalkan dalam keadaan sakit parah, ketika misalkan dirasa orang ini waktunya tidak lama lagi, li anna yasilu ila halati yatubu fi hal fajr wa yasduqu fi hal kadhib. Mungkin karena berarti dia telah bertobat jika dia melakukan kesalahan ya, dan dia berkata juga setelah berbohong dengan adanya ikrar atau pengakuan tersebut ya, bisa difahami. Jadi ikrarnya atau pengakuannya orang yang sedang sakit parah itu masih dianggap dan sah karena tidak dibedakan antara berikrar dalam keadaan sehat ataupun berikrar dalam keadaan sakit, kecuali memang dipaksa. Kemudian al-istitsna fil iqrar, memberikan pengecualian dalam ikrar atau memberikan pengecualian dalam pengakuan ya. Yasihu li annahu ma'hudun fi kalamillah wa rasulihi wa kalamil Arab, sah karena terdapat juga dalam kalam Allah, kalam Rasul dan juga kalamul Arab ya. Yaitu apa maksudnya al-istitsna fil iqrar? Memberikan pengecualian dalam ikrar ini adalah mengeluarkan hukum yang ada setelah kata illa dan sejenisnya ya. Al-istitsna biasanya di dalam kalamul Arab itu digunakan kata illa, yaitu pengecualian atau kecuali, dan mungkin ada kata-kata sejenisnya selain itu ya. Contohnya adalah alayya mi ahliyal illa taub li Zaid. Misalkan saya mengakui bahwa bahwa saya memiliki 100 real dan itu merupakan uangnya Zaid, kecuali baju Zaid. Saya tidak menyimpan baju Zaid. Jadi dia melakukan pengecualian kecuali bajunya Zaid. Berarti bajunya Zaid tidak ada di dirinya. Misalkan dia dituduh atau Zaid juga kehilangan baju dan kehilangan uang 100 real. Tapi dia mengakui bahwa 100 realnya itu dia yang ambil atau dia ada pada dirinya, tetapi dia tidak mengakui kalau bajunya Zaid itu ada pada dirinya. Ya, bisa dipahami sampai di sini. Kemudian syarat sahnya melakukan pengecualian di dalam berikrar atau di dalam melakukan pengakuan ini ada 5. Yang pertama an yatasilal mustatsna bil mustatsna minhu, pengecualian tersebut langsung disambung dengan ikrarnya. Seperti tadi alayya mi ahriyal illa thawba Zaid gitu ya. Jadi orang yang berikrar langsung menyambung istitsna dengan mustatsna minhunya, atau menyambung musbat hukum yang dia tetapkan dengan hukum yang tidak dia akui tersebut. Ya, tidak boleh dipisah dengan kalamun ajnabi atau perkataan asing di luar ikrar tersebut, atau dengan diam yang lama secara uruf itu membatalkan atau memisahkan. Dan kalau misalkan pemisah berupa diam sebentar untuk mengambil nafas gitu ya, karena mungkin butuh jeda sebentar, maka itu masih sah dan tidak berpengaruh pada kesahan ikrarnya ini. Kemudian yang kedua an yatalafat bihaitsu yusma' min man bi qurbihi. Jadi mengucapkannya itu sampai terdengar orang yang di sekitarnya. Jadi jangan bisik-bisik ketika melakukan ikrar atau pengakuan. Kemudian yang ketiga an yanwil istitsna qabla firagh minhum, memang dia niatkan untuk melakukan pengecualian sebelum berikrar. Dan yang keempat an yanwiya bil istitsna rafu hukmul yamin, diniatkan juga untuk menghilangkan hukum yang sumpah yang ditetapkan dengan pengecualian. Jadi menghilangkan yang memang bukan menjadi kewajiban dirinya gitu ya. Ada mul istighraq dan tidak boleh menghabiskan mustasna minhunya. Misalkan li Zaidin alayya ashrun illa ashrun, Zaid punya hak pada diriku 10 kecuali 10 ya. Nah, berarti itu sama saja dia tidak mengakui apa yang ada pada dirinya karena dia menghabiskan mustasna minhunya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah masailul istisna, dari beberapa permasalahan yang ada dalam pengecualian dalam ikrar. Contohnya adalah yasihul istisna idza kana min ghairil jinsi, yaitu sah melakukan pengecualian dalam berikrar jika tidak satu jenis. Contohnya alayya mi ahriyal illa thawban li Zaid, Zaid punya hak 100 rial yang ada pada diriku kecuali baju
zaid ya. Jadi antara 100 rial dan antara baju itu tidak satu jenis, tapi sah. Hukum pengecualiannya dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pembahasan hari ini insya Allah cukup sampai di sini. Kemudian untuk esok hari kita lanjutkan kepada bab selanjutnya yang berkaitan dengan babul ariyah. Ya, jangan lupa videonya dikumpulkan nanti malam dan catatannya juga dikumpulkan ya dengan tulis nama, nomor absen dan asalnya dari mana. Jazakumullah ala husnil ihtimam, nafa'anallahu fi ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.